Dan ada orang-orang yang tidak mau mengkafirkan mereka. Ini kita tahu kasusnya. Bahkan kita dilarang untuk mengatakan kafir kepada orang-orang kafir. Kata yang paling baik adalah non-muslim. Kata siapa? Siapa yang mengatakan demikian? Mereka, kaum-kaum liberal, kaum-kaum sekuler. Yang kita dilarang untuk mengatakan kafir kepada orang kafir. Padahal perintahnya dalam Al-Quran dikatakan qul ya ayyuhal kafirun. Yang ngomong bukan manusia, yang ngomong Allah. Arti kafir itu sederhana. Makna yang paling halus, kalimat yang paling halus yang digunakan oleh Allah. Wahai orang-orang yang sedang menutupi diri dia daripada kebaikan. Itu artinya kafirun. Tapi kemudian bermunculan kelompok-kelompok liberal yang mengatakan tidak boleh mengatakan kafir kepada orang kafir. Tapi kalimatnya apa? Non-muslim. Coba bayangkan. Kita ini dituntut untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan atau membenarkan kesalahan tersebut. Islam mengajarkan kepada kita menolak, tapi mereka mengajarkan kepada kita untuk mengikuti. Betapa rusaknya hari ini, hanya saja umat muslim hari ini kurang sadar. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di sore hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan, kebaikan kepada Allah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan yang tak kalah penting, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita jiwa-jiwa pejuang agama yang hari ini kita sangat membutuhkan jiwa-jiwa tersebut agar kelak kita bisa menjadi orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu yang sebelumnya tentang nawaqidul Islam. InsyaAllah mudah-mudahan di sore hari ini bisa kita selesaikan dari kitab Syekh Sulaiman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi rambu-rambu bagi kita agar tidak rusak Islam kita, agar tak terjerumus dalam keislaman yang salah. Mudah-mudahan Allah tetap istiqamahkan kita dalam keislaman yang baik. Baik, kita masuk pada nomor yang ke-6, lebih tepatnya yang ke-7. Di dalam yang ke-7 kalau hitungan dari bawah berarti sekarang nomor yang ke-4. Pada nomor yang ke-4 itu berkata Syekh Sulaiman, dari 10 hal yang membatalkan keislaman seseorang, yang bisa merusak keislaman seseorang, yang bisa merusak akidah seseorang. Kata beliau, man i'taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyihi wa adna hukma ghairihi ahsan min hukmihi kalladhi yufaddiluna hukma at-tawaghid ala hukmihi fahuwa kafir. Yang pertama, orang yang percaya dan berkeyakinan bahwa ada hidayah yang lain selain daripada hidayah yang datang dari Allah. Ada hidayah yang datang dari manusia, dari makhluk yang lain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya petunjuk baginda Nabi. Ketika mereka mengatakan ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, setidaknya mereka sedang mengkerdilkan kekuasaan Allah. Mereka sedang mengkerdilkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendahkan dan meremehkan. Adakah orang-orang seperti ini yang merendahkan Rasul
Orang yang mengatakan bahwa petunjuk Nabi itu tak jelas, tak lengkap, tak sempurna, ada. Sudah kita sampaikan berulang-ulang kali, memang di akhir zaman itu isinya adalah petunjuk-petunjuk Nabi itu menjadi sesuatu yang asing di telinga umat muslim. Kita ambil contoh petunjuk Nabi tentang syariat Islam, petunjuk Nabi tentang nilai-nilai keagamaan, petunjuk Nabi tentang akhlak, petunjuk Nabi tentang hukum, petunjuk Nabi tentang politik, petunjuk Nabi tentang sosial, dicampur adukkan oleh manusia dengan sistem-sistem yang memang keluar daripada jalur keislaman. Apa contohnya? Adakah petunjuk Nabi tentang politik? Ada. Tapi bagaimana cara mereka menghindari? Mereka katakan bahwa politik dengan nilai-nilai keislaman itu merusak. Padahal Nabi kasih tahu bagaimana berpolitik dengan baik dalam Islam. Tapi mereka, kelompok-kelompok tertentu tidak menyukai adanya unsur campur tangan agama di dalam nilai-nilai politik tersebut. Apa contohnya? Ada orang-orang yang kemudian mengangkat, mohon maaf, mengatakan bahwa demokrasi lebih baik dari khilafah misalkan. Demokrasi lebih baik daripada kepemimpinan baginda Nabi Muhammad SAW yang dicontohkan. Ini sudah jelas salah. Pada hakikatnya Islam juga mengajarkan bagaimana berdemokrasi yang baik misalkan. Yang kedua, berpolitik dengan adil dan jujur misalkan. Islam mengajarkan. Tapi bermunculan orang-orang yang tak senang dengan nilai itu. Ketika pemilihan Abu Bakr Siddiq, Umar bin Al-Khattab, kita tak katakan itu terlepas daripada politik. Tak. Masih ada campur tangan politik. Bahkan dikatakan oleh para ahli politik mengatakan awal mula politik dalam Islam ketika kepemimpinan Abu Bakr Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Berarti Islam tidak anti politik. Berarti Islam tidak anti terhadap sistem-sistem demokrasi. Hanya saja yang dikatakan oleh Islam bagaimana kembali kepada jalur dengan nilai yang sesungguhnya. Sekarang sudah mulai hilang. Mengatakan demokrasi setiap orang berhak mengajukan aspirasi. Ternyata tak demikian. Islam mengajarkan jangan suap tapi suap. Islam mengajarkan dengan jujur tapi tak jujur. Islam mengajarkan kebaikan tapi tak baik. Islam mengajarkan kepada kita jadilah calon pemimpin yang benar menjadi orang-orang yang disenangi. Mereka tidak. Dengan dalih A, B, C, D untuk memperkuat argumentasi. Jangan pakai money politik, tetap bermain. Jangan lakukan kecurangan dalam politik, tetap masuk. Jangan lakukan tangan ketiga, orang ketiga untuk melakukan politik, masuk. Jangan cari dukungan dari orang-orang kafir untuk mendukung politik Anda, masih dilakukan. Artinya apa? Petunjuk Nabi yang disampaikan oleh Nabi dalam aturan perpolitikan, dalam aturan kehidupan tidak kita indahkan. Inilah kelompok-kelompok. Siapa mereka? Kaum-kaum yang ingin menjauhkan nilai agama daripada sosial, politik, kehidupan, tatanan, pemerintah dan lain sebagainya. Kelompok sekulerisme, kelompok liberalisme, orang-orang yang tidak suka dengan naiknya nilai-nilai keislaman. Kemudian mereka mengatakan, kata Syekh mengatakan kemudian, ada hukum yang lebih baik daripada hukum Nabi. Ada hukum yang lebih baik daripada hukum agama. Hari ini orang tak mau berpegang teguh kepada hukum agama. Orang berpegang teguh kepada hukum-hukum yang justru hukum-hukum tersebut menjauhkan kita daripada nilai agama. Hukum Belanda hari ini masih kita pakai, meskipun sebagian. Hukum adat yang kadang-kadang bertentangan dengan agama masih kita lebih tinggikan daripada hukum Islam. Artinya apa? Artinya adalah banyak petunjuk-petunjuk hukum yang diinginkan oleh agama kita melenceng daripada itu. Hari ini orang lebih meninggikan hukum adat, hukum undang-undang ketimbang hukum agama. Nikah beda agama hukumnya haram kata Islam. Muncul mereka mengatakan bahwa hukum nikah beda agama itu boleh. Dulu ya tak boleh. Sekarang boleh. Kenapa sekarang boleh? Hak asasi manusia.
Mau dia nikah dengan siapapun itu urusan dia, bukan urusan Islam. Harusnya Islam hari ini menyesuaikan kondisi. Jadi yang dituntut untuk menyesuaikan adalah agama itu sendiri. Bukan kehidupan yang menyesuaikan aturan agama, tapi aturan agama disuruh untuk mengikuti aturan kehidupan. Terbalik. Begitu keadaan kita hari ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tadi yang ketujuh, sekarang masuk yang ke-8. Man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa orang musyrik itu bukan musyrik, bahwa orang kafir itu bukan musyrik, katanya. Bahwa orang kafir itu bukan kafir. Oh, ini sudah kita temukan. Bahkan Al-Qur'an mengatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalatha. Laqad kafara alladhina qalu innallaha laqad kafara alladhina qalu Isa ibn Maryam laysal ilah. Ada orang yang mengatakan bahwa Isa itu Tuhan. Ada orang mengatakan Tuhan itu 3. Kata Al-Quran dalam agama Islam, orang seperti itu kafir. Muncul kelompok-kelompok hari ini yang ingin mengatakan semua agama itu benar adanya, hanya butuh jalan yang berbeda untuk menuju Tuhan yang satu. Siapa kelompok-kelompok demikian? Liberal. Siapa kelompok demikian? Pluralisme, liberalisme. Kenapa kita katakan pluralisme? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini itu kita sedang digiring untuk membenarkan agama-agama yang lain yang pada hakikatnya dalam agama Islam tidak dibenarkan. Kita dituntut untuk mengatakan kebenaran semua agama. Islam melarang. Innad dina indallahil Islam. Jadi kalau ada pernyataan semua agama sama, berarti salah. Semua agama sama-sama benar, salah. Yang benar cuma Islam. Dalam konteks agama Islam. Dalam aturan agama, dalam aturan Al-Quran, Allah katakan demikian. Tapi sekarang bermunculan orang-orang yang ingin mengatakan hal demikian. Semua agama itu sama-sama benar. Apa dalil mereka? Nilai. Setiap agama mengajarkan kebaikan. Oke. Dalam tatanan sosial kehidupan benar. Dalam hukum kemanusiaan benar. Karena tidak mungkin dalam hukum kemanusiaan itu mengajarkan kejahatan. Tapi ada hukum yang lain. Yaitu hukum agama. Yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau Allah mengatakan yang benar adalah Islam, itu pasti yang benar Islam, bukan yang lain. Sehingga jangan katakan bahwa agama itu adalah musuh negara. Jangan katakan bahwa agama itu merusak. Jangan katakan Islam itu paling benar. Sehingga bermunculan kelompok-kelompok tertentu mengatakan demikian. Apa kata mereka? Islam itu bukanlah agama satu-satunya yang benar. Salahkah atau tak salah? Salah. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tapi bermunculan orang-orang yang bergelar profesor, doktor mengatakan bahwa Islam bukanlah satu-satunya agama yang benar. Berarti masih ada agama-agama yang lain yang benar. Jika ada agama-agama yang lain yang benar, berarti Allah menciptakan sekian banyak agama demi kebenaran. Artinya apa? Al-Quran salah. Kalamullah salah. Itu yang mereka inginkan. Sehingga mereka buat kita ragu. Kalau kita tak mengerti keilmuannya, kita ragu. Oh iya juga. Toh agama mereka juga mengajarkan kebaikan. Toh agama mereka juga mencari Tuhan yang satu. Meskipun caranya berbeda. Akhirnya otak kita berpikir orang yang tidak mengerti, yang tidak mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka akan katakan benar apa yang mereka katakan. Dan ini sudah terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya saja orang-orang hari ini mengulang perkataan kaum kafir Quraisy pada masanya. Surat Al-Kafirun. Hari ini kau sembah agama kami, besok kau sembah Tuhan kami, besok kami menyembah Tuhanmu. Lakum dinukum waliyadin. Jelas. Dan ada orang-orang yang tidak mau mengkafirkan mereka. Ini kita tahu kasusnya. Bahkan kita dilarang untuk mengatakan kafir kepada orang-orang kafir. Kata yang paling baik adalah non-muslim. Kata siapa?
Siapa yang mengatakan demikian? Mereka, kaum-kaum liberal, kaum-kaum sekuler. Yang kita dilarang untuk mengatakan kafir kepada orang kafir. Padahal perintahnya dalam Al-Quran dikatakan qul ya ayyuhal kafirun. Yang ngomong bukan manusia, yang ngomong Allah. Arti kafir itu sederhana. Makna yang paling halus, kalimat yang paling halus yang digunakan oleh Allah. Wahai orang-orang yang sedang menutupi diri dia daripada kebaikan. Itu artinya kafirun. Tapi kemudian bermunculan kelompok-kelompok liberal yang mengatakan tidak boleh mengatakan kafir kepada orang kafir. Tapi kalimatnya apa? Non-muslim. Coba bayangkan. Kita ini dituntut untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan atau membenarkan kesalahan tersebut. Islam mengajarkan kepada kita menolak, tapi mereka mengajarkan kepada kita untuk mengikuti. Betapa rusaknya hari ini. Hanya saja umat muslim hari ini kurang sadar. Ketika kita dikiring opini dengan demikian, mereka katakan toleransi. Toleransi itu adalah asas yang hari ini mereka angkat untuk merusak Islam. Hak asasi manusia, toleransi beragama, moderasi beragama. Kita harus saling menghargai antara satu dan yang lain. Hei, Islam tidak perlu diajarkan toleransi. Nabi membangun piagam Madinah yang mengkhianati orang kafir. Piagam Madinah itu sudah paling baik isinya, sudah paling bagus isinya, memberikan pengamanan kepada mereka. Mereka tolak. Siapa yang menolak? Kafir Quraisy. Yang menolak untuk diberikan kebaikan kepada mereka. Sehingga mereka mengingkari piagam Madinah. Bukan umat muslim. Nabi mengajarkan bagaimana bertetangga dengan baik. Hari ini kita dituntut untuk melakukan hal demikian. Muncul fatwa Majelis Ulama Indonesia haram mengucapkan selamat Natal. Bermunculan kaum sekuler dan liberal mengatakan fatwa tersebut sangat intoleran. Yang ngomong siapa? Umat muslim. Orang kafir tak mempermasalahkan, orang Islam yang mempermasalahkan. Kenapa mereka mempermasalahkan? Karena mereka punya kepentingan. Mereka katakan intoleran. Fatwa yang tidak toleran. Kan cuma sekedar ucapan, rusak akidah kita, rusak keislaman kita. Kita dibenarkan untuk melakukan bermuamalah dengan non-muslim atau musyrik atau kafir. Tapi kita tidak dibenarkan oleh Allah mengakui akidah mereka. Kita tidak dibenarkan untuk mengikuti adat istiadat mereka. Tapi perhatikan hari ini. Banyak orang-orang yang mengikuti tradisi mereka dengan dalil adalah toleransi. Kalimat yang dijadikan kambing hitam untuk merusak akidah adalah toleransi. Sederhana bahasanya, hak asasi manusia, tapi mampu merusak akidah kita. Bayangkan keluar fatwa, ini musiman Pak. Ini penyakit musiman. Bentar lagi kan Desember. Bentar lagi mau Desember nih. Akan bermunculan itu fatwa-fatwa yang kemudian mereka tidak terima. Akan terjadi namanya perpecahan musiman, perdebatan musiman, ikhtilaf musiman. Yang satu tak setuju dengan pengharaman, yang satu setuju, sehingga berantem. Yang mana yang harus kita ikuti? Kita sebagai umat muslim yang kuat harus mengatakan haram untuk mengucapkan selamat Natal. Mereka tidak butuh ucapan. Mereka tahu kalau kita tidak akan mengucapkan itu. Mengapa kita umat muslim yang koar-koar agar kita mengucapkan? Karena mereka punya kepentingan untuk merusak nilai-nilai agama. Baik. Kemudian yang ke-9. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Ada orang-orang yang datang kepada manusia, mengharap pertolongan kepada manusia, datang kepada manusia, meminta bantuan kepada manusia, bahkan menganggap manusia itu mampu dan hebat dalam memberikan bantuan kepada mereka. Kafir. Orang yang menganggap manusia yang mampu memberikan bantuan kepada manusia yang lain, kafir. Kata Nabi,
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ini penting Bapak Ibu. Sekarang ini memang zamannya begitu. Namanya syirik modern. Namanya syirik modern. Dulu orang menyembah patung. Dulu orang menyembah berhala, matahari, pohon, laut, dan lain sebagainya, binatang. Hari ini tidak. Yang mereka sembah, mereka puji, mereka tuhankan adalah manusia. Jika ada seorang manusia mampu membantu diri dia dari keterpurukan, mereka langsung memuji sedemikian rupa. Oh, kalau bukan karena si anu itu yang menolong aku dan memasukkan anakku kerja, tenaga honor dan lain sebagainya, mungkin anakku tak dapat kerja. Pertanyaannya dari kalimat yang serupa, di mana Tuhanmu dalam hatimu? Mereka mengindahkan keberadaan Allah. Mereka anggap manusia lebih kuat, lebih mampu memberikan sesuatu kepada mereka. Ya du'uhum, mereka meminta bantuan kepada manusia. Maka apa yang terbaik dilakukan oleh seorang muslim? Ketika setiap muslim punya masalah, datang kepada Allah, itu permintaan Allah. Ud'uni astajib lakum. Kita tidak. Ud'u manusia. Ud'ud nasa ya'tika syafa'ah. Minta kepada manusia akan memberikan pertolongan kepadamu. Itu yang dilakukan manusia hari ini. Sehingga Tuhan menjadi nomor 2 dalam diri mereka. Mungkin nomor 3. Ketika banjir melanda, panggil pawang banjir. Ketika ada lomba biar hujan tidak datang, panggil pawang hujan. Ketika ada acara nikah, panggil pawang hujan biar tidak nikah. Pertanyaannya adalah, di mana Tuhan? Di mana Allah? Sampai-sampai mereka menghilangkan Allah. Wa yatawakkal alaihim, mereka berserah diri seutuhnya kepada manusia. Kafara ijma'an, mereka pada hakikatnya telah melakukan perbuatan-perbuatan kufur, meskipun tidak keluar daripada Islam atau murtad, tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan orang kafir yang terjerumus dalam kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan kufur. Artinya apa? Artinya adalah kita ditampakkan oleh Allah hari ini mana manusia yang mentuhankan manusia. Ada orang-orang yang dianggap alim, begitu kuatnya kita mencium tangannya, mencium kakinya, mengambil keberkahan dari kakinya dan lain sebagainya. Hati-hati, hati-hati. Kalaulah kalimat hati kita sampai menganggap dia lebih daripada Tuhan, lebih daripada Nabi, maka terjerumus dalam perbuatan kufur, atau lebih tepatnya disebut dengan kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan hari ini. Nah, sekarang kita melihat kepada sosial kita. Lihatlah hari ini Bapak Ibu. Ada orang yang begitu, ketika kita kritik, kita yang habis dikritik sama dia. Jadi manusia itu yang dianggap begitu baik, begitu bagus, begitu alim, begitu soleh misalkan, sehingga kita berlebihan ta'zim kepada mereka, berlebihan kita takrim kepada mereka. Kalau ada yang mengkritik orang tersebut, maka orang yang mengkritik akan dihabisi itu, Pak. Artinya apa? Kalau perlakuan seperti itu, mereka sudah menganggap manusia yang tadi lebih daripada Tuhan. Ketika Tuhan dikritik, tidak ada yang mengkritik, Pak. Tidak ada yang mau membela. Ketika Nabi dicaci dan dimaki, tidak ada yang membela. Tapi ketika manusia yang dicaci dan dimaki, oh mereka bela kuat-kuatan. Nah, hari ini kita lihat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini nasihat untuk kita semua. Bentar besok kita pemilihan pilkada. Jangan sampai gara-gara pemilihan pilkada ini iman rusak, Islam hilang, akidah habis. Hanya karena manusia. Tidak ada yang layak dipertuhankan, serah seutuhnya kepada Allah. Pilih dengan pilihan yang terbaik, yang sesuai dengan keimanan. Kriteria atau karakter seorang pemilih yang dianjurkan: beriman, berakhlak, berilmu. Itu bagi seorang pemilih. Dan yang dipilih adil, sehat, kuat, berani, bertakwa. Karena selama ini orang memilih pemimpin itu, kalimat beraninya tidak dikedepankan. Kata Syekh Al-Mawardi, Imam Mawardi mengatakan dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, karakter pemimpin yang harus dipilih nomor kelima itu adalah berani. Berani memberantas kemungkaran, berani mengambil kebijakan untuk melawan kemaksiatan. Sekarang tidak, kemaksiatan itu didukung dengan kebijakan.
Kemaksiatan dan kemungkaran itu dijaga oleh kekuatan-kekuatan hukum, oleh tangan-tangan manusia pelaku-pelaku kemungkaran dan kemaksiatan. Yang seperti ini mau kita dukung sampai kapanpun agama dan negara kita tidak akan pernah aman. Yang terakhir, asyirku fi ibadatillah, orang-orang yang syirik kepada Allah dalam ibadah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penyakit yang paling berat untuk kita hindari hari ini adalah khususnya di akhir zaman, itu penyakit syirik. Syiriknya bukan lagi syirik jahiliyah, tapi syiriknya sudah modern. Orang yang haus akan kekuasaan syirik, orang yang haus akan jabatan syirik, orang yang haus akan harta syirik, orang yang haus akan tempat duduk syirik, orang yang ingin menguasai sesuatu syirik. Kenapa kita katakan syirik? Itu yang terjadi hari ini. Akal sehat hilang demi kursi, akal sehat hilang demi harta, akal sehat hilang demi kekuasaan, akal sehat kita hilang, akhlak hilang, hanya karena untuk mendapatkan kekuasaan yang sama sekali tidak kekal bagi mereka. Tapi karena gengsi menjadi Tuhan dalam diri mereka, nafsu menjadi ilah Tuhan dalam diri mereka, sehingga mereka mempertuhankan hawa nafsu mereka, hilang akal sehat, hilang akhlak, hilang ilmu. Akhirnya adalah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang hari ini kita sebut dengan syirik modern. Mereka mentuhankan harta, mentuhankan kekuasaan, mentuhankan wanita, mentuhankan jabatan, dan mentuhankan semuanya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Lengkap 10 sudah kita sampaikan tentang hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Pada hakikatnya dari apa yang 10 tadi, kalau ada salah satu yang kita lakukan, maka mereka akan dihapus oleh Allah amal ibadah dia. 70 tahun dia ibadah, 60 tahun dia ibadah, habis semua. Kalau melakukan salah satu di antara 10 perbuatan yang pernah kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga ailah kita, famili-famili kita dari kesesatan-kesesatan modern, dari kesyirikan-kesyirikan modern, sehingga Allah menjaga keislaman kita agar tetap bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.